Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Hari ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah manajemen stres. Ya, tiap Selasa dan Jumat, insya Allah teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah elektif manajemen stres, ya semoga tidak bosan mendengar suara saya. Dan sebagai pembuka di sini, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa bersama agar dimudahkan dan diluruskan niat kita hanya untuk mencapai ridho Allah saja, sehingga apa yang kita pelajari bisa kita maknai, kita hayati, dan lebih dalam adalah bisa kita internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita berdoa bersama. Ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang cara mengelola stres atau manajemen stres dengan coping strategies, ya. Oke. Ya, sebagai pendahuluan kita review lagi apa itu stres, ya. Adalah tekanan yang bisa disebabkan stimulus dari luar maupun dari dalam yang nantinya akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita, sehingga dalam prosesnya seseorang yang mengalami stres ada upaya untuk mengatasinya, dan biasanya untuk mengatasinya ini kita sebut dengan coping, ya. Nah, secara pengertian yang dimaksud dengan coping mekanisme, coping strategies adalah menurut Lazarus mendefinisikan coping strategies sebagai suatu cara atau suatu metode oleh individu untuk mengatasi situasi atau masalah yang dialami, baik sebagai ancaman atau suatu tantangan yang menyakitkan. Kemudian di definisi yang lain atau pengertian yang lain menyebutkan bahwa strategi coping merupakan suatu proses di mana individu berusaha untuk menangani dan menguasai situasi stres yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya. Jadi ada bagaimana dia meng-create atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang dihadapinya. Nah, itu dinamakan coping strategi, ya. Jadi ada perubahan perilaku, ada perubahan kognitif, ya. Sebelum ke perubahan perilaku biasanya orang merubah dulu mindset-nya, merubah dulu kognitifnya, ya, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Secara umum, coping strategies adalah dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya. Coping dipandang sebagai suatu usaha untuk menguasai situasi tertekan tanpa memperhatikan akibat dari tekanan tersebut. Namun, perlu diingat, coping bukanlah suatu usaha untuk menguasai seluruh situasi yang menekan. Karena tidak semua situasi tertekan dapat benar-benar dikuasai. Ya. Jadi, tidak ada orang yang bisa menguasai semua kondisi, tetapi ketika dia mengalami situasi tertekan, dia bisa berusaha untuk melakukan adaptasi dengan cara melakukan coping tadi, bagaimana menguasai situasi tersebut, sehingga dia bisa menyesuaikan diri dengan tadi adanya tekanan-tekanan yang terjadi di lingkungannya. Tapi yang perlu digarisbawahi, tidak bisa ya kita menguasai semua kondisi. Ya. Coping strategi merupakan suatu upaya individu
untuk menangani atau menanggulangi situasi stres yang menekan akibat masalah yang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya sendiri. Nah, ini ada tambahan, jadi setelah dia merubah kognitif dan perilakunya, tujuannya adalah agar dia mendapatkan rasa nyaman, rasa aman, dan safe pada dirinya. Coping yang efektif dapat dilaksanakan adalah ketika coping yang membantu seorang untuk mentoleransi dan menerima situasi menekan dan tidak merisaukan tekanan yang tidak dapat dikuasainya. Ya. Jadi karena tidak semua situasi bisa kita kuasai, oleh karenanya seorang ketika melakukan coping strategis ini diharapkan tidak semua, walaupun tidak semua bisa dikuasai dirinya, akan tetapi dalam penanganan masalahnya dia bisa merasakan lebih ringan, ya, bisa mentoleransi atau bisa menerima situasi yang ada. Nah, ada beberapa macam coping strategis. Yang pertama, problem solving focus coping. Jadi bagaimana fokus copingnya itu lebih ke arah problem solving atau pemecahan masalah. Nah, apa yang dimaksud problem solving focus coping? Adalah individu secara aktif mencari penyelesaian diri, mencari penyelesaian dari masalah untuk menghilangkan kondisi atau situasi yang menimbulkan stres, dan dipaparkan para ahli bahwa aspek-aspek yang digunakan individu dibagi menjadi 5, yaitu distancing, planful problem solving, positive reappraisal, self-control, dan escape. Ya. Nah, jadi ini 5 metode yang digunakan oleh individu dengan fokus kepada problem solving. Adapun yang kedua, tipe coping strategis adalah emotion focus coping. Emotion focus coping adalah usaha individu dengan melibatkan unsur emosi dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi yang penuh dengan tekanan. Untuk pembagian emotion focus coping ini ada self-control, seeking social support, positive reinterpretation, acceptance, dan denial. Ya. Ini agak-agak mirip dengan fase grief and grieving, fase-fase kehilangan, ya, menurut Kubler-Ross, ya. Ada denial dan acceptance. Nanti kita akan lihat apa yang disebut dengan denial, appraisal, dan sebagainya, ya. Oke, kita buka dulu, kita bahas dulu untuk problem solving focus coping. Tadi sudah disebutkan yang termasuk pada problem solving focus coping, diantaranya yang pertama adalah distancing. Nah, ini erat kaitannya dengan COVID, ya. Nah, tapi yang dimaksud distancing di sini bagaimana? Nah, yang dimaksud distancing pada metode problem solving focus coping ini adalah suatu bentuk coping yang sering kita temui, yaitu usaha untuk menghindar dari permasalahan dan menutupinya dengan pandangan yang positif dan seperti menganggap remeh lelucon suatu masalah. Jadi kalau di era COVID itu kan kita jaga jarak. Nah, kalau di problem solving ini yang dimaksud distancing adalah menghindar dari permasalahan. Jadi bukan menghadapinya, tapi menghindari, ya. Menghindari permasalahan dengan pandangan yang positif, tapi menganggap itu sebagai lelucon, ya. Nah, ini plus minusnya ada, tetapi ini bukan cara yang terbaik, ya, untuk menghadapi sebuah masalah. Mau sampai kapan ketika ada masalah kemudian kita menghindar, ya. Berikutnya, planful problem solving.
adalah perencanaan. Individu membentuk suatu strategi dan perencanaan menghilangkan dan mengatasi stres dengan melibatkan tindakan yang teliti, berhati-hati, bertahap, dan analitis. Ya. Dengan planful problem solving ini ada perencanaan, ya, sehingga sedikit demi sedikit stres itu bisa dihadapi. Akan tetapi tidak semua orang bisa melakukan ini, ya, apalagi untuk orang-orang yang belum terbiasa dengan adanya masalah dan sebagainya. Tapi cara ini akan sangat efektif ketika sering digunakan, sehingga orang akan lebih mahir menghadapi situasi tertekan dalam kondisi apapun. Ya. Jadi semakin banyak stresor, dengan belajar dari stresor-stresor yang ada, cara ini bisa diterapkan, ya, dengan cara tadi, ya, merencanakan strategi untuk kemudian bagaimana mengatasi stres yang ada. Berikutnya adalah positive reappraisal. Ya. Positive reappraisal ini adalah usaha untuk mencari makna positif dari permasalahan dengan cara mengembangkan diri. Pengembangan diri dan strategi ini terkadang melibatkan hal-hal religi. Ya. Jadi misalnya seorang mengalami frustasi, masalah dan sebagainya. Cara ini biasanya dia menggunakan cara ini dengan lebih banyak mendekatkan diri pada yang kuasa, ikut pengajian misalnya, atau ikut hal-hal yang sifatnya bisa meningkatkan kedekatan dia dengan Sang Pencipta. Nah, ini disebut positive reappraisal, ya, mencari makna, mencari hikmah, gitu ya, dengan cara mengembangkan diri, mengembangkan wawasan agar dia bisa mengatasi stresnya. Selanjutnya masih dalam problem solving. Metode selanjutnya adalah self control. Self control merupakan suatu bentuk dalam penyelesaian masalah dengan cara menahan diri, mengatur perasaan. Maksudnya di sini adalah selalu teliti dan tidak tergesa dalam mengambil tindakan. Nah, cara ini bagus sekali, ya, ketika bisa kita terapkan dalam kondisi apapun, ya. Jadi ketika terjadi apapun dalam kehidupan kita, ya, bisa jadi ada yang mendadak dan sebagainya. Nah, ketika kita mampu melakukan self control ini, dampaknya akan dahsyat, gitu ya. Dampaknya akan baik. Tetapi untuk mendapatkan ini memang perlu latihan, ya. Perlu pengalaman, ya. Yang jelas pengalaman itu memang guru terbaik, ya. Jadi dengan self control ini biasanya orang akan lebih tenang, ya. Ketika menghadapi masalah dia lebih tenang, lebih kalem, lebih cool, lebih bisa menguasai dirinya. Dan kalau kita modal tenang, itu biasanya akan banyak jalan, akan banyak hal-hal yang bisa kita pikirkan dengan matang, sehingga tidak gegabah, tidak kemudian mengambil jalan yang salah, seperti itu. Ya. Selanjutnya escape. Escape itu adalah usaha untuk menghilangkan stres dengan cara melarikan diri dari masalah. Jadi melarikan diri. Kalau tadi distancing itu menghindar, kalau ini melarikan diri, gitu. Benar-benar melarikan diri, tidak mau mengakui bahwa itu masalah. Beralih pada hal-hal lain seperti merokok, narkoba, makan banyak dan sebagainya. Nah, ini biasanya lebih ke arah negatif, ya, karena tidak dihadapi, gitu ya. Sebenarnya kalau kita ada masalah, stresor dan sebagainya, akan lebih baik kita menghadapi, ya. Namun untuk menghadapinya memang butuh pengetahuan, butuh pengalaman, dan pastinya untuk mengatasi stres ini memang tidak mudah, ya. Sekali lagi pengalaman itu memang guru terbaik. Oke. Selanjutnya tipe coping strategis yang kedua adalah emotion focus coping. Tadi sudah disebutkan apa saja yang masuk ke emotion focus coping. Yang pertama adalah self control. Hampir sama dengan problem solving tadi. Nah, apa bedanya dengan self control di
emotion focus coping, yang dimaksud dengan self control di sini adalah suatu bentuk dalam penyesuaian masalah dengan cara mengendalikan diri, menahan diri, mengatur perasaan. Di sini maksudnya adalah selalu teliti, tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Ya, hampir sama ya. Kemudian seeking social support. Seeking social support adalah suatu cara yang dilakukan individu dalam menghadapi masalahnya dengan cara mencari dukungan sosial pada keluarga atau pada lingkungan sekitar, dan dukungan ini bisa berupa simpati atau perhatian, ya. Misalnya dengan cara curhat di sosmed gitu ya. Nah, ini kebanyakan anak-anak zaman sekarang gitu ya, tidak hanya anak-anak ya, ibu-ibu juga sering ya, ibu-ibu juga sering melakukan seeking social support ini ya. Nah, akan tetapi ya tadi kita harus mengingat bahwa cara ini kurang efektif ya, manakala kita melakukannya tidak pada tempatnya ya. Nah, mungkin kalau mencari dukungannya dari keluarga ya, itu masih wajar ya. Dari orang-orang terdekat, dari sahabat dan sebagainya itu masih bisa kita tolerir. Tapi kalau misalnya mencari dukungannya di luar itu, kita harus hati-hati ya. Jangan sampai malah salah kaprah. Selanjutnya, positive reinterpretation. Respon dari suatu individu dengan cara merubah dan mengembangkan dalam kepribadiannya atau mencoba mengambil pandangan positif dari sebuah masalah. Ya, positive reinterpretation ini mudahnya kita kasih nama misalnya positive thinking gitu ya. Jadi ketika menghadapi masalah tertentu bukan akibat atau misalnya dampak-dampak negatif yang kita pikirkan, akan tetapi kita berusaha untuk memanage kognitif kita dengan cara berpositif thinking dan mencari hikmah atau mencari sisi positif dari sebuah masalah yang dihadapi. Ya, cara ini cukup efektif ya, tetapi sekali lagi ini butuh latihan juga. Kemudian yang keempat adalah acceptance. Nah, acceptance ini adalah berserah diri. Individu menerima apa yang terjadi padanya atau pasrah ya, karena dia sudah beranggapan tiada hal yang bisa dilakukannya lagi untuk memecahkan masalahnya. Ya, acceptance ini kalau di Kubler-Ross ini berarti dia sudah menerima ya, menerima segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Nah, ini juga tidak mudah, biasanya memang butuh tahapan untuk sampai pada tahap ini ya. Seorang yang mengalami kehilangan dan sebagainya, sampai kemudian dia bisa menerima kondisinya, menerima perubahan yang tadinya dia memiliki sesuatu, kemudian tiba-tiba kehilangan sesuatu, ini memang butuh proses. Dan kalau orang sudah mencapai acceptance ini, akan lebih mudah untuk dia melangkah ke depan. Yang terakhir adalah denial. Nah, denial ini adalah coping dengan cara pengingkaran. Suatu cara individu dengan berusaha menyanggah dan mengingkari atau melupakan masalah-masalah yang ada pada dirinya. Nah, sekali lagi, cara ini juga sifatnya sementara. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya. Mau sampai kapan mengingkari? Mau sampai kapan dia terus menolak? Ya, akan lebih baik move on. Ya, oke. Ya, selanjutnya, nah ini contoh penerapan dari dua metode tadi. Nah, saya ambil untuk yang problem solving fokus ya. Seseorang cenderung menggunakan problem solving fokus dalam menghadapi masalah-masalah yang menurutnya bisa dikontrol, seperti masalah yang berhubungan dengan sekolah atau pekerjaan.
Sebaliknya, ia akan cenderung menggunakan strategi emotion focus coping ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang menurutnya sulit dikontrol, seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit yang tergolong berat seperti kanker dan AIDS. Ya, jadi kebanyakan orang menggunakan problem solving untuk masalah-masalah yang berbau teknis, ya, berbau logika, berbau dalam dekat dengan kehidupan praktis sehari-hari. Nah, tetapi jika kaitannya dengan kanker atau penyakit-penyakit yang cukup berat atau misalnya kehilangan seorang gitu ya yang dicintai, nah orang cenderung akan menggunakan emotion focus coping ini, ya. Nah, bagaimana mengcombine dua cara tadi? Ya, pastinya kita harus banyak latihan ya. Karena kan tidak ada yang tidak ada orang yang ingin dalam hidup ini ada masalah ya. Akan tetapi ketika kita belajar bagaimana memanage stres dengan baik, sebenarnya akan sangat banyak manfaat yang kita peroleh ya. Salah satunya kita bisa lebih dewasa, bisa lebih bijaksana dalam mengambil tindakan gitu ya. Nah, dari dua contoh dari dua metode ini, teman-teman bisa melihat mana yang positif dan mana yang negatif. Oke. Nah, dari beberapa penelitian membuktikan bahwa individu menggunakan kedua cara tersebut untuk mengatasi berbagai masalah yang menekan dalam berbagai ruang lingkup kehidupan sehari-hari ya. Jadi terkadang ke problem solving, terkadang ke emotional problem solving. Ya. Faktor yang menentukan strategi mana yang paling banyak atau sering digunakan sangat tergantung pada kepribadian seseorang dan sejauh mana tingkat stres dari suatu kondisi atau masalah yang dialaminya. Ya. Jadi dari dua metode tadi akan sangat tergantung ya dari latar belakang seseorang, kepribadian, pengalaman, tingkat stres yang dialami ya. Mungkin bisa jadi semakin stres, dia lebih banyak menggunakan emosi dibanding yang problem solving tadi. Ya. Oke. Padahal sebenarnya ketika kita bisa mengcombine dua metode tadi, itu akan sangat baik ya untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi strategi coping? Yang pertama adalah kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik pastinya ya akan berpengaruh terhadap pemecahan masalah setiap orang tersebut menghadapi masalah. Orang dengan fisik sehat, ketika dia menghadapi masalah tertentu, dia akan lebih mudah untuk berpikir, untuk mengambil tindakan dan sebagainya. Berbeda dengan mereka yang mengalami fisik yang sakit, ya, akan cenderung lebih sulit untuk mengatasi sebuah masalah. Kemudian materi, ya. Materi ini berupa dukungan meliputi sumber daya berupa uang, barang atau layanan yang biasanya dapat dibeli. Ya, kalau sekarang misalnya dengan era corona tersebut, era corona sekarang ini ya, layanan kesehatan bisa berupa virtual gitu ya. Jadi pasien tidak harus mendatangi klinik dokter, akan tetapi bisa hanya menyebutkan tanda dan gejala. Nanti diresepkan dan sebagainya, begitu ya, sehingga tidak ada kontak fisik. Untuk menghadapi stres dengan cara materi ini, memang banyak yang harus dilakukan ya, apalagi kalau misalnya uang. Nah, bagaimana kalau orang hanya tergantung pada uang ya? Ini juga akan selain menjadi faktor ya yang bisa menguatkan, tetapi bisa juga melemahkan. Yang kedua adalah keyakinan atau pandangan positif. Keyakinan akan nasib yang mengarahkan individu pada penilaian ketidakberdayaan yang akan menurunkan kemampuan strategi coping. Tipe yang digunakan biasanya problem solving focus coping ya, karena menggunakan kemampuan berpikir.
Selanjutnya, keterampilan memecahkan masalah atau problem solving itu sendiri adalah kemampuan untuk mencari informasi, menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan, kemudian mempertimbangkan alternatif tersebut sehubungan dengan hasil yang ingin dicapai, dan pada akhirnya dengan cara ini diharapkan mampu melaksanakan rencana dengan melakukan suatu tindakan yang tepat. Jadi keterampilan masalah ini atau problem solving itu sendiri adalah dengan cara tadi mengumpulkan data, menganalisa, mengidentifikasi, ya hampir sama seperti proses keperawatan ya. Nah, kalau setiap orang ketika menghadapi permasalahan itu bisa berpikir dengan logika seperti ini, ya akan sangat baik dampaknya. Tetapi ada memang beberapa hal ketika itu sebuah permasalahan yang menuntut untuk segera ditangani. Nah, biasanya cara-cara yang lainnya yang harus lebih didominankan. Karena untuk melakukan keterampilan memecahkan masalah ini memang ini butuh cukup waktu yang agak lama ya, dibanding misalnya dengan cara tadi. Nah, kalau orang sudah mempunyai keyakinan yang positif, dia akan lebih mudah menguasai emosinya, lebih mudah menguasai pikirannya, lebih mudah untuk melakukan keterampilan pemecahan masalah yang lainnya ya. Itu. Kemudian keterampilan sosial. Nah, ini juga erat kaitannya dengan bagaimana dia memanage stres dengan baik melalui keterampilan berkomunikasi, ya, bertingkah laku, dan disesuaikan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Ya. Jadi kalau ada orang perantauan, kemudian tiba-tiba baru dia pindah, kemudian ada masalah dan sebagainya. Kalau tanpa keterampilan sosial ini, ya dia akan lebih sulit untuk mengatasi masalahnya. Misalnya orang baru pindah dalam sebuah lingkungan, di mana lingkungan itu merupakan lingkungan asing buat dirinya. Kalau tidak ada keterampilan berkomunikasi, menjalin hubungan sosial dengan tetangga, orang-orang terdekat di rumahnya, ini akan menjadi sumber masalah tersendiri. Ya. Nah, keterampilan sosial juga sangat diperlukan untuk seseorang bisa memecahkan sebuah masalah. Berikutnya dukungan sosial. Ya. Untuk dukungan sosial merupakan pemenuhan kebutuhan informasi dan emosional pada diri individu yang diberikan oleh orang tua, anggota keluarga lain, saudara, teman, lingkungan masyarakat sekitar. Ya, jadi dukungan sosial ini bisa jadi menjadi salah satu solusi terbaik ya. Nah, seperti era sekarang ini, kepedulian, ya, caring dan sebagainya itu justru harus lebih ditonjolkan ya. Bukan lagi sifatnya mentransfer sesuatu, tapi kepedulian ya. Siapa yang kuat, dia menolong yang lemah. Siapa yang kaya, dia menolong yang miskin. Siapa yang banyak pengetahuan, dia bagaimana mentransfer pengetahuannya agar perilaku orang yang lain yang masih negatif itu bisa berubah. Nah, dukungan sosial dalam bentuk kepedulian ini sangat penting sehingga ketika seorang mengalami masalah, dia merasa bisa menghadapi, merasa tidak sendiri, merasa diperhatikan dan sebagainya. Nah, perasaan-perasaan seperti ini akan menimbulkan perasaan pede, perasaan mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya jenis coping strategis. Ya. Jenis coping strategis ada beberapa. Yang pertama ada Toffler Stability Zone. Ya. Adalah suatu hal yang membuat kita merasa aman, terlindungi dari hal-hal yang mengancam diri kita. Jadi zona stabilitas ini terdiri dari orang, tempat, ide, hal-hal atau harta benda, dan organisasi. Jenis ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, menciptakan suasana santai, memberikan rasa aman dan terlindungi. Nah, ini sangat penting bagaimana seorang bisa melakukan
mengatasi permasalahannya dengan kondisi yang nyaman. Akan tetapi tidak semua hal itu ternyata seperti ini. Ini hanya faktor pendukung ya. Nah, bagaimana ketika memang kita dihadapkan pada permasalahan, sementara zona kita bukan termasuk zona yang nyaman seperti yang digambarkan di teori ini. Nah, ini ya nantinya juga yang akan menghasilkan efek yang berbeda. Ya, orang yang biasa, seorang anak yang terbiasa latih dari kecil menghadapi situasi-situasi sulit, nah, ketika dia besar dengan berbekal masa kecilnya yang mungkin boleh dibilang heroik, ketika besar dia akan lebih fight, dia akan lebih siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, nah, kalau kita berada di zona nyaman terus, ya, bagaimana kita belajar untuk mengembangkan diri, mengembangkan kapasitas kita untuk menguasai keadaan yang bisa jadi berubah setiap saat. Ya. Nah, total stability, jadi lebih ke arah menjaga kestabilan lingkungan. Kemudian yang kedua dengan cara meditasi atau meditation. Berasal dari bahasa Latin, meditatum, dalam bahasa Inggris sudah to ponder. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kontemplasi, ya, kontemplasi, meditasi atau kontemplasi. Meditasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mengakibatkan hubungan erat dengan Tuhan. Meditasi adalah menunggu. Menunggu berarti bersungguh-sungguh membiarkan sebuah proses berlangsung secara lengkap, ya. Seperti halnya kepompong yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Kalau dia dipaksakan, maka kupu-kupu ini tidak bisa terbang, ya. Nah, begitu juga dengan proses meditasi ini. Orang dengan meditasi itu biasanya sabar, gitu ya, sabar sekali. Seorang yang dapat menunggu adalah orang yang punya kepercayaan, dan oleh karena itu dia mempunyai kesabaran untuk menunggu. Jadi kemampuan untuk menunggu menggambarkan kesabaran dan kepercayaan. Kemampuan untuk menunggu menggambarkan kesabaran dan kepercayaan. Meditasi sangat membantu membersihkan pikiran kita dan meningkatkan konsentrasi. Ya. Ini bagus ya kalau bisa meditasi itu, karena tidak semua orang bisa melakukan hal ini dengan baik. Yang ketiga adalah how to be patient. Ya. Bagaimana untuk bisa menjadi seorang yang peduli. Bisa mengendalikan diri, ya. Keadaan di mana seorang menunjukkan perilaku yang mampu mengendalikan dirinya dan menahan respons sesuatu yang tidak disenangi tepat ketika sesuatu itu terjadi pertama kali. Sabar dalam bahasa Indonesia berarti tahan menghadapi cobaan, seperti tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Nah, ini teman-teman yang pernah patah hati itu ya, perlu nih belajar manajemen stres yang ini ya, how to be patient. Bagaimana berarti sabar. Padahal namanya hidup kadang di luar prediksi ya. Jadi yang tadinya bersama tiba-tiba berpisah seperti itu. Nah, kondisi-kondisi yang seringkali tidak di luar jangkauan kita sangat butuh yang namanya sabar. Sabar dan syukur itu adalah dua sayap yang tidak boleh patah. Oke. Ya. Selanjutnya, ready for a real vacation adalah suatu perjalanan khusus, specific trip or journey, ya. Perjalanan untuk rekreasi dan wisata. Ini bisa dilakukan dalam kondisi normal ya. Kalau dengan kondisi sekarang ini rasanya tidak tepat ya. Nah, bertujuan untuk menurunkan stres, menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kualitas tidur dan menjaga suasana hati atau mood. Ya, ini bisa kita lakukan dengan
memperhatikan segala sesuatunya. Tapi yang namanya rekreasi dan wisata memang itu penting ya, walaupun bukan genting ya, penting tapi tidak genting. Selanjutnya, surviving business travel adalah membuat suatu perjalanan bisnis menjadi menarik sehingga menjauhkan dari stres selama perjalanan bisnis. Orang bisnis biasanya memang sering stres ya, tapi bagaimana dalam perjalanan bisnisnya seorang membuat kondisinya menjadi lebih rileks, menjadi lebih menyenangkan ya. Nah, itu dengan surviving business travel. Oke, itu beberapa cara mengelola stres dengan menurut teori coping strategis. Teman-teman di sini pastinya punya banyak pengalaman, punya referensi, mungkin dari kecil ya, dengan latar belakang berbeda setiap mahasiswa. Ya, ketika menghadapi permasalahan, misalnya dalam kondisi wabah seperti sekarang ini, ya pastinya teman-teman harus banyak belajar untuk menyesuaikan diri, belajar untuk menghadapi segala situasinya, tidak hanya dengan logika, ya, tapi juga mengedepankan banyak hal. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, ya, kapan menggunakan problem solving, kapan menggunakan emotion problem solving, fokus seperti itu ya. Sebagai quote di akhir pertemuan kita, yang bisa dibaca, motivasi datang dari bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita peduli tentang pekerjaan tersebut. Berusahalah untuk tidak hanya menjadi orang yang berhasil, tapi lebih penting lagi adalah berusaha untuk menjadi orang bermanfaat. Semoga materi ini bermanfaat, bisa diinternalisasi, bisa dilakukan dalam kondisi sehari-hari, dan jika ada pertanyaan, bisa disambung di forum diskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.